suspensi, yang rekonstitusi. Nah, kalau yang tonisitas itu dipakainya untuk yang larut air, larutan pembawa air. Jadi si pelarutnya air atau pembawanya air. Ya tetes mata, infus juga. Ya, Oh, teteh mau. mau dong. Thank you. Yang hijau ada. Gak apa-apa. Nah kan tadi tujuannya kalau mau bikin sediaan harus isotonis ya. Kalau yang hipertonis itu boleh nggak sih? Boleh, tapi tidak pada larutan tertentu. Oke, boleh-boleh aja ya. Tapi emang diusahakan isotonis. Cuman kalau yang lebih ditoleransi itu yang hipertonis. Kalau yang hipotonis resikonya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tadi kalau yang hipotonisme menyebabkan apa? Selnya lisis. Bayangin aja injeksi nih, injeksinya teh hipotonis, terus disuntikin ke kalian. Kalau injeksi itu kan langsung ke peredaran darah ya, nanti sel darahnya lisis atau hemolisis. Nah itu pecah ya, resikonya tinggi. Jadi kalau yang hipotonisme, jadi lebih ditoleransi kalau hipertonis. Kalau hipertonisme cuma nyebabin sakit aja pas disuntikinnya. Dan si sakit itu bisa kita akalin sama anestesi lokal. Jadi sebelum disuntikin tuh si injeksinya atau infusnya, kita anestesi lokal dulu si pasiennya di daerah yang mau diinjeksi atau disuntikin. Baru dimasukin si injeksi atau infusnya. Tapi diusahakan isotonis ya. Emang kenapa sih kalau nggak isotonis? Ya biar nggak sakit ya, biar nggak lisis darahnya. Selain itu apa? Kenapa sih harus isotonis? Menjaga apa? Supaya apa? Kestabilan Kestabilan siapa? pH dan lain-lain. Ya, tapi Kestabilan enggak di dalam tubuh kitanya ini mah. Homeostasis cairan. Homeostasis cairan tubuh atau elektrolit tubuh. Jadi isotonis itu tujuan lainnya untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Oke. Aku mau nanya dulu nih, kira-kira si sediaan itu kan infus, injeksi itu tuh semuanya bisa isotonis nggak sih? Kenapa enggak? susah bikin isotonis. Beda-beda bahas. Iya, beda-beda dosis ya, pemberian dosisnya beda, terus konsentrasi. Misalkan konsentrasinya tuh tinggi, tapi si injeksinya tuh cuma 5 mili, pelarutnya tuh sedikit, tapi konsentrasi zat aktifnya banyak. Nah itu nggak akan mungkin isotonis. Kayak gitu. Jadi kita tuh kalau mau bikin sediaan jangan cuma ada harus isotonis, ya udah pokoknya kita paksain isotonis, tapi si zat aktifnya nggak stabil. Nah itu percuma aja ya. Percuma kalau zat aktifnya nggak stabil, nanti dia nggak bekerja di dalam tubuh kita. Jadi nggak cuma dilihat isotonis atau enggaknya, tapi si zat aktifnya stabil atau enggak, konsentrasinya gimana. Jadi kalau ngomongin sediaan mah susah kalau mau ideal, tapi bisa diusahakan. Tentang tonisitas ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Berarti kalau misalnya contoh sediaan yang nggak bisa banget isotonis, Jadi sebenarnya banyak ya, biasanya mah yang hipertonis, tapi tadi kalau misalkan sediaan yang hipertonis masih bisa, tinggal di kalau misalkan mau diinjeksiin tinggal di anestesi lokal aja. kalau hipotonis tidaknya harus Kalau hipotonis ya berarti tinggal tambahin agen pengisotonis pakai NaCl. Kalau incompatible sama NaCl baru pakai dextrose atau glukosa juga bisa. Itu tentang osmosis. Oh iya, satu lagi deh. Bedanya difusi sama osmosis apa? Difusi mah keluar. Dari dalam dari luar ke dalam. Jadi Gimana? kondisinya masuknya. Kalau osmosis siapa sih yang pindah-pindah? Osmosis mah di luar. Cairan luar.
cairannya atau Pelarut. pelarutnya. Jadi kalau osmosis mah yang pindah dari konsentrasi tinggi ke rendah itu si pelarutnya. Kalau difusi yang pindahnya siapa tuh? Di dalam larutan terdiri dari apa aja sih? Ada pelarut, terus si pelarutnya ngelarutin siapa? Zat terlarut. Nah kalau difusi itu yang berpindah-pindahnya zat terlarut. Nah terus kalau osmosis mah dia masuknya ke aktif transport. Jadi pindah-pindahnya teh butuh energi. Aktif transport. Transport aktif. Kalau difusi itu pasif. Jadi nggak butuh energi. Contohnya apa kalau di dalam tubuh yang berdifusi? Yang keluar masuk membran sel dengan mudahnya, nggak butuh energi. Contohnya air, oksigen, glukosa, asam amino, pokoknya ukuran molekulnya tuh yang kecil-kecil. Jadi dia tuh bisa masuk ke celah-celah membran. Kalau yang difusi. Kalau yang osmosis udah. Kalau yang osmosis mah tadi yang geraknya si pelarutnya dan butuh energi, jadi nggak bebas gitu masuknya. Contohnya kayak larutan garam, terus etanol dalam air. Pokoknya kalau osmosis mah terjadinya pada larutan atau solution. Dan osmosis mah identiknya sama apa? Ada membran semi apa? Membran semi apa? Permeabel. Semi permeabel. Oke, udah ya, udah kita bahas tonisitas, isotonis, difusi dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Tadi kan udah dijelasin juga ya sama Teh Nurel. Jadi caranya yang pertama kita lihat dulu komposisi dari si masing-masing zat yang ada di formula. Kalau misalkan bentuknya belum persen, kita ubah jadi persen dulu. Kenapa sih? Karena kan setaranya sama NaCl 0,9%. Jadi kita samain dulu satuannya persen. Caranya gimana? Tinggal diganti aja. Misalnya ini 100 mg, kita ubah ke gram, 0,1 gram. 0,1 gram dibagi 10 mili. 10 mili dari mana? Dari volume sediaan yang dimintanya 10 mili. Terus dikali 100, hasilnya 1%. Ini juga sama, 0,05 gram dibagi 10 mili dikali 100%, hasilnya 0,05%. Dan seterusnya kayak gitu, dihitung satu-satu tiap masing-masing zat. Terus kita cari E-nya berapa? Tadi kan udah bisa ya cari E-nya. Misalkan si isoniazid kan 1%, berarti cari yang 1%. Kalau yang benzalkonium klorida itu 0,05%, berarti pilihnya yang mana? Ada gitu 0,5. Carinya yang 0,5% kayak gitu ya, dan seterusnya. Terus kalau udah nemu E-nya berapa, kita kaliin sama konsentrasi. 0,25 dikali 1%, 0,18 dikali 0,05%, dan seterusnya. Kalau udah, kita jumlahin. Terus tentuin tonisitasnya. Karena ini kurang dari 0,9%, jadi sifatnya hipotonis. Nah, kalau hipotonis tadi kan ditambahin si zat apa? Pengisotonis, ya agen atau zat pengisotonis. Kita pakainya NaCl karena di sini kebetulan contohnya kompatibel sama NaCl. Jadi pakainya NaCl, tinggal dikurangin. Harusnya yang setara 0,9%. Kita masih punya 0,52%, berarti yang ditambahin harus 0,379%. Nah, di dalam bentuk persennya, kalau misalkan si NaCl-nya kan misalkan masih dalam bentuk serbuk, berarti kan harus ditimbang ya. Nah, serbuk tetap masih serbuk. Iya, tetap serbuk. Berarti harus ditimbang kan? Nah, kita ubah dulu dalam bentuk gram. Caranya gimana? Ya tinggal diubah aja persennya jadi per 100 dikali 10 mili yang sediaan ini. Hasilnya 0,0379 gram per 10 mili. Jadi ini teh totalnya untuk 10 mili. Oke, lanjut ke yang penurunan titik beku. Sama aja caranya mah. Cuman
PTB ini ada yang namanya konversi. Kalau misalkan di soal itu kan di modul banyaknya delta TF-nya ngambilnya 1% ya. Kalian nggak apa-apa, misalkan mau 1% semuanya, nggak apa-apa, itu juga tinggal dikali, ditambahin, tentuin konisitasnya hipotenis. Nanti dihitung NaCl-nya, rumusnya W sama dengan 0,52 dikurangi A dibagi B. A itu apa? A itu jumlah dari sini. A itu jumlah persen dikali delta TF. Terus B itu 0,58. Kenapa 0,58? Karena delta TF NaCl yang 1% itu 0,58. Kenapa sih 1%? Karena ngikutin yang ini. Yang tadi kita ngambilnya seragam semuanya 1%. Kalau 0,52 dari mana? Oh, itu kan yang sama kayak 0,9. Iya, 0,9% itu untuk yang ekivalensi. Kalau yang PTB itu 0,52. NaCl berapa persen? 0,9%. Ya, jadi setara. Nah, kalau mau lebih akurat lagi, kalian konversiin dulu PTB-nya. Caranya gimana? Misalkan si ini nih, benzalkonium klorida. Dia kan konsentrasinya 0,05%. Gak ada kan ya? Di farmakope nggak ada kan ya yang persis 0,05%. Kita konversi dulu. Caranya 0,05% dibagi 0,5%. 0,5 ini dari mana? Dari farmakopenya. Kita pilihnya 0,5% dikali delta TF yang 0,5%. Sama kayak tadi yang ketamin HCl kayak gitu. Misalkan 0,2%, ya udah berarti tinggal 0,2% dibagi 0,5% dikali delta TF-nya 0,5%. Jadi si delta TF-nya ngikutin si konsentrasi yang ada di farmakope. Yang mau ditanyain dulu nggak? Oh, bentar. Nah, si konversi ini nanti kan hasilnya si X ya. Hasilnya kita anggap X. Nah, si X ini nanti dikaliin lagi sama si konsentrasi. Jadi kayak gini. Jadi ini teh dikonversi dulu. Baru dikali sama persen. Baru nanti dijumlahin. Terus ditentuin konisitasnya gimana. Itu kalau mau lebih akurat lagi. Tapi nanti pas aku kasih soal, kalian kerjainnya yang 1% aja semuanya. Jadi nggak usah ada konversi dulu. Ada yang ditanyain dulu nggak? Itu yang A-nya tuh hasil penjumlahan semuanya. Iya, penjumlahan dari persen dikali delta TF. Semua zat. Semua zat. Jadi kita hitung dulu semua zatnya, baru tentuin tonisitasnya. Bukan satu-satu kayak isoniazid hipotonis, benzalkonium klorida hipertonis, nggak kayak gitu. Jadi ditambahin dulu semuanya, dijumlahin. Si sediaan itu tonisitasnya apa? Bukan si zat aktif itu tonisitasnya gimana, tapi sediaan. Yang ditanyain lagi nggak? Kalau nggak, soal. Jadi aku mau nanya, itu buat ngecek delta TF-nya 1% atau bukan 1%? Ya mau ngambil buku dulu. Oh yang ini mah biasanya dikasih di soal. Kayak yang tadi gini, diketahui delta TF si apa? Ketamin HCl ya 3%. Berarti kita pilihnya yang 3%. Berarti emang dari disuruh aja. Kalau misalkan kalian mau bikin formula ya berarti pilihnya yang lebih akurat, harusnya dikonversi dulu. Kalau di soalnya 1% ya udah pakainya 1%. Kalau kalian mau bikin nanti minggu depan ya boleh pakai yang konversi PTB biar lebih akurat lagi, biar hipertonis apa hipotonis. Jadi konsentrasi PTB itu pas dari formula. Isoniazid 1%. 1% dibagi 1% karena ada kan kalau yang diformulasikan 1%. Kalau yang nggak ada di farmakope pakai konversi, tapi kan kalau 1% mah ada ya, nggak usah dikonversi. Kalau yang nggak ada Bisa 0,05 itu kan nggak ada. Jadi konversi. Konversi. Kalau yang 2% yang ngapain dikonversi? Kan sama aja, pasti 2 bagi 2 1, Iya. 1 dikali 5.